Selamat malam pemirsa. Dalam segmen On The Spot kali ini akan membahas tentang serba-serbi lalat. Tahukah Anda ada jenis lalat penghisap darah? Berikut serba-serbi tentang lalat versi On The Spot. Lalat merupakan serangga yang telah banyak mewarnai kehidupan kita sehari-hari. Dalam hidupnya, lalat memiliki kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Lalat pun memiliki cara untuk bebas mendapatkan makanan di lingkungannya. Salah satu keunikan dari lalat terkait makanannya adalah rambut pada bagian kakinya. Tahukah Anda, jika rambut-rambut di bagian kakinya ini merupakan alat perasa untuk merasakan makanan yang akan didapatkan. Dengan rambutnya tersebut, lalat dapat membedakan saat mendarat di makanan atau bukan. Jadi, rambut pada kakinya ini benar-benar menentukan lalat bisa mendapatkan makanan ataupun tidak. Jelas, rambut pada kaki lalat ini memiliki fungsi lebih unggul dibanding serangga lainnya. Lalat yang satu ini tidak pernah absen untuk bersenang-senang, bermain, dan berada di daerah kotoran yang tentu saja terdapat banyak bakteri di dalamnya. Seringnya lalat hijau ini melakukan aktivitasnya, maka jika lalat ini mendekat ke makanan ataupun ke minuman, maka efeknya akan dengan cepat menyerang manusia melalui berbagai penyakit, seperti diare. Dan agar tak mudah terjangkit kuman yang berasal dari lalat hijau ini, hendaknya cuci tangan sebelum makan. Jadi cara jitu buat terhindar dari bahaya diare yang dibawa oleh lalat hijau. Sama halnya dengan nyamuk yang menyukai darah, lalat yang satu ini juga perlu makan buat kebutuhan hidup sebagai menu utama dalam kehidupan sehari-hari. Bedanya, lalat penghisap darah ini tidak tergolong sebagai lalat yang mematikan. Dikenal sebagai pemakan darah atau Chrysops relictus, lalat betina jenis ini memiliki ciri khas yang mudah dikenal oleh masyarakat di kota besar. Lalat Chrysops relictus jenis betina memiliki daya tarik yang paling mencuri perhatian orang dengan warnanya yang amat indah. Warna cerah seperti belang hijau pada matanya membuat lalat ini berbeda dengan jenis lainnya. Tetapi keindahan lalat betina ini terbukti hanya menang di tampilannya saja loh. Kalau melihat sifatnya yang gemar menghisap darah, tentu akan banyak orang akan menghindar darinya. Namun ini hanya berlaku pada lalat betina. Karena lalat jantan tidak memakan darah, melainkan hanya makan nektar dan serbuk sari. Hanya saja lingkungan tempat tinggalnya tak begitu jauh dari jenis betinanya. Jika lalat Chrysops relictus sang penggila darah adalah betina, maka jenis lalat ini justru sebaliknya. Spesies jantanlah yang memiliki peranan penting. Adalah stall-eyed fly, nama dari lalat mata bertangkai ini. Jenis lalat jantan dan betina memang agak berbeda. Sang jantan memiliki mata yang begitu panjang, sedangkan betinanya tidak begitu panjang tangkai matanya. Semakin panjang mata sang jantan, maka makin tertariklah lalat betina untuk mencalonkan diri sebagai pendamping setianya. Melihat pola ketertarikannya, lalat ini termasuk serangga paling unik dari serangga lainnya di dunia. Stock-eyed fly termasuk keluarga Diopsidae ordo Diptera. Mereka tergolong suka tempat-tempat yang lembab dan banyak ditemukan di buah-buahan yang telah membusuk. Lalat jenis ini habitat terbesarnya berada di Afrika. Dan siapa sangka, spesies ini juga memiliki habitat yang dilestarikan oleh pemerintah daerah Kota Bogor. Jadi nggak perlu jauh datang ke Afrika kan? Cukup datang ke Bogor, maka kita bisa melihat lalat mata bertangkai ini.
Sejenak kita singgah ke California, Amerika Serikat. Beragam cerita di dunia lalat, dan lalat ini tak ingin kalah saing dengan jenis lalat lainnya di dunia. Para ilmuwan dari Universitas Harvard sukses meluncurkan sebuah robot lalat dengan bentuk dan ukuran menyerupai seekor lalat asli. Robot berjuluk RoboFly ini amat tangguh saat bermanuver di udara. Robot ini sengaja dibuat dengan serat karbon sehingga memiliki bobot ringan. Selain itu, otot elektronik super cepat juga sengaja diciptakan agar robot ini makin ringan saat membawa tubuhnya terbang di udara. Untuk urusan sumber tenaga si robot, lalat buatan ini masih belum memiliki daya listrik yang mandiri, jadi masih menggunakan baterai untuk penggeraknya. Robot terkecil di dunia ini mempunyai keistimewaan layaknya lalat yang sulit dipukul oleh manusia. Keistimewaannya ini ada di dalam zat piezoelektrik yang sengaja diramu oleh para peneliti yang telah ditanam di tubuh robot. Sayangnya, teknologi ini belum bisa dimiliki ataupun dijual secara komersil. Dari beberapa lalat penghisap darah yang ada, lalat sisi merupakan lalat nomor 1 buat penyebar penyakit paling mematikan. Lalat ini menyerang peredaran darah dan pencernaan tubuh manusia, lalu diikuti dengan demam berkepanjangan hingga mematikan sistem pertahanan tubuh manusia. Habitat utama lalat ini berada di Afrika. Kepopuleran lalat sisi telah menjalar hingga kawasan Afrika Tengah. Penelitian menunjukkan jika lalat ini sangat bahaya serta mematikan bagi manusia dan hewan. Bahaya tidur selamanya, selintas kalimat ini cukup menegangkan bagi semua orang. Penyakit tidur yang dibawa oleh si lalat ini bekerja hingga sistem syaraf manusia yang disebabkan oleh mikroba Trypanosoma. Umumnya setelah lalat ini menggigit, kulit menjadi merah-merah membekas, lalu mengakibatkan demam berkepanjangan. Hal ini masih ditambah lagi dengan rasa sakit kepala yang tak kunjung pulih. Selanjutnya akan mendadak gatal-gatal pada kulit dan tubuh akan terasa lemas. Apabila seseorang sudah terkena gigitan lalat ini, maka tubuh akan menolak keras dan terjadi kejang-kejang, sulit berpikir, dan tertidur dalam waktu yang cukup lama. Penyakit ini harus segera ditanggulangi oleh dokter. Apabila tidak tertolong, maka korban tak akan pernah bangun lagi dari tidurnya. Yang lebih bahayanya lagi, mikroba Trypanosoma ini dibawa lalat sisi menyerang ke hewan ternak dengan ciri-ciri hewan yang terkena penyakit ini adalah menurunnya produktivitas mereka hingga mengalami kematian. Nah pemirsa, itulah serba-serbi tentang lalat versi On The Spot.